Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asfiani. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran bimbingan klasikal untuk uji kinerja UKM PPG 2021 Kemenag. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 pukul 14.43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu dong, semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Meskipun udah capek ya, kita udah sore, udah hujan, tapi Ibu mengucapkan terima kasih sama kalian yang mau meluangkan waktunya untuk layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, mari kita berdoa supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu minta izin dulu ya untuk membuka masker supaya suara Ibu bisa terdengar jelas oleh kalian. Ibu akan mengabsen dulu ya. Anissa, Aulia, sakit, Cahaya, Dena, Yakwinta, tadi izin ke Ibu. Kalian, Najwa, Dita. Oke, jadi kita hari ini ada 19 orang ya. Supaya makin semangat, ini karena habis hujan ya. Kalian dingin kan? Iya. Enggak. Coba sekarang pada berdiri dulu. Ya, berdiri Nafis. Sudah semua, kita akan ice breaking dulu supaya kalian semangat dan fokus ya. Kita akan bermain. Permainannya seperti ini. Kalau Ibu pegang mata, kalian pegang mata. Ya. Kalau Ibu bilang kepala, kalian pegang kepala. Siap? Siap? Pegang mata. Pegang hidung. Pegang tangan. Pegang tangan. Pegang perut. Pegang kaki. Kenapa Yusuf? Ayo maju. Oke. Silakan bisa duduk kembali. Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Ya. Tujuan pembelajarannya, tujuan umumnya adalah agar
peserta didik mampu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tujuan khususnya, peserta didik mampu menyeleksi jenis-jenis sampah. Kemudian peserta didik meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian peserta didik mampu mengubah perilakunya yang asalnya tidak membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya menjadi terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian peserta didik mampu mengelola sampah yang dihasilkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan layanan hari ini. Foto apa ini? Ini foto apa? Ya, foto tempat sampah. Kelihatannya seperti apa ya? Ini tempat sampah di kita loh. Ibu memfotonya tadi, ya, pada saat jam istirahat. Bisa dilihat ya. Ini ada tempat sampah, tapi sampahnya tetap tidak pada tempatnya, gitu ya. Tapi tetap bercecer. Dan ini ibu lihat terjadi hampir setiap hari di setiap depan kelas, ya. Tidak terkecuali juga kelas kalian ya. Sampai waktu itu ya pernah lihat ibu foto tempat sampah di depan kelas kalian. Itu adalah tempat sampah yang paling berantakan. Entah mungkin karena di lantai 3 ya, jadi mungkin terkadang yang membersihkan juga untuk naik ke lantai 3-nya juga mungkin sudah lelah gitu ya. Kalau yang lantai 1, lantai 2 itu relatif kosong, setiap pagi itu kosong. Mungkin untuk yang di lantai 3 ini agak luar biasa gitu ya sampahnya. Kalian melihat kayak gini, kesan kalian apa? Kotor. Terus? Belum lagi yang di kolom meja, ya, di kolom meja. Siapa di sini yang masih suka nyimpen sampah habis jajan di bawah meja? Silahkan ya. Nah, coba lihat sekarang gambar yang ini. Ini apa? Lingkungan yang kelihatannya gimana? Bersih gitu ya. Kalian kalau melihat lingkungan kayak gini gimana? Enak dilihat. Terus? Suara Sejuk. Ya, terus apa lagi? Nyaman ya. nyaman Bu. Betah ya kalau bersih. Nah, sekarang kita bahas dulu definisi pengelolaan sampah. Definisi pengelolaan sampah itu apa sih? Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah, gitu ya. Pengelolaan sampah singkatnya, kalian itu setiap hari kita akan menghasilkan sampah ya. Kalian jajan, pasti ada bungkusnya. Rata-rata itu apa bungkusnya? Plastik ya. Terus styrofoam ya, kalau yang beli mie itu pada di styrofoam. Terus apa lagi? Sumpit ya, yang pada beli mie kan dikasih sumpit ya, itu kayu ya. Berarti sampah yang rata-rata kalian hasilkan sehari itu apa? Plastik, kayu, bisa styrofoam. Terus apa lagi perempuan? Tisu ya, biasanya pakai tisu kan perempuan ya, tisu. Terus apa lagi? Itu yang rata-rata banyak kita hasilkan ya. Nah, tujuan pengelolaan sampah itu apa? Supaya kita dapat mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, atau juga mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Ya, di sini ada contohnya. Ini apa nih? Pot bunga dari botol bekas ya. Jadi sampah plastik itu
itu adalah contoh sampah yang sangat bisa didaur ulang, yang menjadi barang lain. Ya, kemudian sampah yang bisa diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis itu apa? Nih, karpet dari sampah bungkus kopi. Nih yang ini nggak tahu nih, kopi apa ya? Api kayaknya ya. Ini di Tokopedia, di Lazada, di Shopee juga banyak yang jualan, gitu ya. Padahal ini relatif tidak butuh modal ya, hanya mengumpulkan sampah bungkus kopi dijadikan tikar atau karpet seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak mengelola sampah? Akan ada beberapa bencana yang ditimbulkan. Contohnya longsor tumpukan sampah. Kalau kalian melihat yang di dekat Lembah Koi itu kan ya, dicor ya, di semen. Itu sebelumnya itu kan dibersihkan dulu. Nah itu dibersihkan, ternyata banyak warga yang dari atas itu buang sampahnya ke tebing ya, ke situ. Itu sangat banyak bertruk-truk gitu ya sampah. Makanya dikhawatirkan ada longsor, makanya langsung dibenahi oleh pemerintah. Kemudian sampah yang terlalu banyak juga pengelolaan yang tidak bijak itu bisa jadi sumber penyakit. Kemudian akan menjadi pencemaran lingkungan dan kemudian menyebabkan banjir. Ya, di jalan di dekat sekolah kita juga kan ada yang sering banjir, yaitu karena penyebab utamanya adalah sampah. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya. Kalau misalkan kita sampah elektronik bekas bukan sampai saat itu dibawa kemana? Oke, ini ada pertanyaan yang bagus dari teman kalian. Kita kan sering ini ya, gonta-ganti HP. Mungkin ya orang tua kalian juga kayaknya udah beberapa kali ganti HP. Nah, HP yang namanya dikemanain? Ya kalau misalnya yang masih bagus bisa ditukar tambah ya, sehingga tidak menghasilkan sampah. Kalau misalnya HP-nya udah rusak itu nggak bisa ditukar tambah, terus dikemanain? Ya, ada info yang sangat penting untuk kalian. Kita juga selain menghasilkan sampah plastik, tisu, kayu, itu juga kita menghasilkan sampah elektronik. Contohnya ya, HP yang rusak, casan yang rusak, kemudian kayak mainan anak-anak ya. Mainan anak-anak kan sering banget rusak ya, mainan yang pakai baterai. Itu masuknya ke sampah elektronik. Nah, kita buangnya kemana? Gitu ya. Kalau kalian rajin, di Instagram itu banyak akun-akun yang mereka menerima sampah elektronik gitu dan gratis. Tapi kita harus mengantarkan langsung ke Dropbox-nya mereka gitu ya. Contohnya ini nih, ada e-Waster Bogor. Mereka menerima sampah elektronik. Karena kan kalau kayak sampah casan, kabel kayak gitu kan itu berbahaya kalau misalnya disatukan dengan sampah-sampah biasa gitu ya. Karena itu berbahaya gitu, akan merugikan lingkungan kalau misalnya dibuang sembarangan. Jadi sudah ada kayak lembaga independen masyarakat yang mengelola sampah itu gitu ya. Jadi kalian bisa searching, Maiza bisa searching di IG. Ada juga yang bisa dipaketkan, tapi dengan syarat ongkirnya ditanggung oleh pengirim. Ya, itu bisa banget, kayak casan rusak ya, kabel-kabel yang nggak kepake, atau ada HP jadwal yang kita udah nggak tahu ini mau diapain, itu bisa dikirimkan ke mereka. Itu nanti mereka yang akan mengolahnya sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan. Bagi kalian juga kan sudah jadi sampah ya, atau mungkin ada laptop rusak,
ada komputer CPU yang udah jadul nggak pakai itu kan bingung kemananya bisa. Kalau misalnya kebetulan main ke Bogor, kalau kita paling dekat kan ke Bogor atau ke Bandung, ya. Itu bisa sambil main, sambil nganterin sampah elektronik kita. Ini juga ada nih. Ini udah kebaca ya? Ini seputar Cibinong. Cibinong juga ada. Mungkin di Cianjur belum ada, ya. Oke, itu paparannya. Apakah ada yang masih mau bertanya? Gak ada, cukup jelas ya. Minum dulu. Sekarang kita akan bermain. Seneng gak mau bermain? Ini mau bermain loh. Hari ini kita akan bermain. Tunggu, aplikasinya belum terbuka. Ini adalah aplikasi pilah sampah. Aplikasi ini ibu yang buat. Ibu waktu itu hasil workshop membuat aplikasi pembelajaran. Hasilnya adalah aplikasi pilah sampah ini. Buat yang nggak kelihatan mungkin bisa agak bergeser mungkin ya. Kelihatan nggak Sabian? Kelihatan. Ini adalah aplikasi pilah sampah ya. Nih, ini kan profil kreatornya ya. Bukti bahwa ini adalah aplikasi buatan ibu. Sebelum kita mulai, di sini ada kuis dan juga ada permainan. Sebelum kita mulai, ada sedikit materinya. Ibu matikan dulu musiknya ya supaya kalian fokus dengan penjelasannya. Di sini ada jenis sampah dan umur sampah. Siapa yang tahu jenis sampah ada berapa macam? Ada dua, apa aja? Oke. Betul tapi kurang tepat. Betul kata Maiza tadi ada yang namanya sampah organik, ya. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Sampah organik itu bersifat biodegradable, yaitu dapat didegradasi oleh mikroba sehingga dapat diuraikan melalui proses alami. Contohnya apa? Kayak kulit telur ya, kemudian sisa makanan ya, sisa makanan, sisa sayur, buah, kemudian apalagi sampah organik, sisa makanan, apalagi kulit telur, tulang ikan, hasil kalau masih ada sih yang masih ada kasih yang larut kelapa, bikin santan dengan larut kelapa. Nah, parutannya itu adalah sampah organik, ya. Bisa terurai dengan alami. Jadi kalau kalian buang di taman juga itu tidak membahayakan lingkungan, ya. Kayak misalnya kalian, ibu gemes, paling gemes kalau misalnya ada yang jajan sop cimol, sisa kuahnya itu suka nyisa kan ya, terus dimasukin ke tong sampah, terus tong sampahnya jadi basah, itu gemes banget. Kalau yang benar kayak gimana buangnya? Iya, terus kalian kan memang di sini nggak ada taman ya, jauh dari taman. Kalau di depan kantor itu kan dekat taman, kuahnya itu siramin dulu ke tanaman. Malah jadi bagus katanya kalau ada MSG, pecin atau ya, pecin itu katanya bisa bikin tanaman
subur. Ya, jadi kalau ada kuah mie, kuah sayur, kuah apa itu siram ke tanaman. Seminggu sekali, yang tiap hari, setiap seminggu sekali gitu ya. Siram, ibu mah kalau ibu jajan bakso, jajan apa ada kuahnya, siram ke tanaman, baru plastiknya dibuang. Plastik yang sudah tanpa kuahnya itu buang ke tempat sampah. Jadi tempat sampahnya enggak basah. Ya. Kemudian ada sampah apa lagi Maida? Salah ibu bikin PowerPoint, ini aplikasi kan ya. Ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk dan beberapa di antaranya dapat didaur ulang. Contohnya seperti yang kalian banyak hasilkan, plastik, ya, styrofoam, kaleng, kertas, kardus, botol plastik, ya, botol kaca juga. Itu adalah sampah anorganik. Dan ada satu lagi Maiza, lainnya juga itu adalah sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah bahan berbahaya dan beracun, merupakan sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini jika dibuang ke lingkungan atau dibakar dapat mencemari tanah dan membahayakan kesehatan. Contohnya apa? Yang sering juga kita hasilkan batu baterai, ya. Jadi itu jangan dibuang bareng dengan sampah-sampah kayak plastik, kertas, itu sebaiknya tidak disatukan. Kayak botol aerosol yang suka pakai Stella mungkin ya, atau baygon semprot. Kemudian apalagi minyak nyamuk, obat nyamuk ya, kit, baygon, yang gitu-gitu itu namanya cairan botol aerosol ya. Kalau misalnya udah jangan dibakar kalau kaleng yang seperti itu ya. Siapa tahu ada di rumahnya yang sampahnya dibakar ya. Kayak bekas kaset, CD, DVD kayak gitu, itu masih bisa dimasukkan ke sampah yang tadi kita kayak bekas casan gitu ya. Itu baterai juga masuk ke sampah elektronik yang pembuangannya itu tidak sembarangan. Ini kemudian umur sampah. Sampah itu membutuhkan waktu untuk terurai, ya, untuk terurai. Ini ada tisu nih ya, sering banget kita hasilkan. Nih tisu ya, dia terurainya itu 2 sampai 4 minggu. Kemudian ada kulit dan sisa buah, itu 2 sampai 8 minggu terurainya. Kemudian kertas dan koran itu 2 sampai 5 bulan. Kemudian puntung rokok itu 1 sampai 10 tahun terurainya. Ada lagi kantong plastik, dia 10 sampai 20 tahun terurai. Kaleng 50 sampai 200 tahun, batu baterai itu 100 tahun, botol plastik 450 tahun terurainya. Popok bayi 500 tahun, ini pembalut 800 tahun terurai. Botol kaca itu jutaan tahun. Styrofoam itu tidak terurai. Jadi sampai dunia kiamat pun styrofoam bentuknya akan seperti itu aja gitu, tidak akan berubah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuis bersama-sama, ya. Siap? Biar enggak ngantuk ya, pakai musik. Nanti akan ada 5 soal, ya. Silakan kalian boleh mau berunding atau siapa yang memberikan jawaban itu terserah, nanti nilainya akan menjadi nilai keseluruhan kelas, ya. Pilihannya nanti ada A, B, C atau D. Kemudian kalau benar kalian akan mendapat nilai 20. Kalau misalnya salah kalian akan dikurangi 5. Siap? Siap. Mulai.
Jenis sampah yang berasal dari dasar hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami adalah apa? Ada yang bisa bantu? A. Caca? Sampah organik. Sampah organik, setuju semua? Diklik ya. Oke, betul. Soal selanjutnya. Caca, baca Caca. Berikut ini yang termasuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun adalah Apa? batu baterai. Batu baterai, setuju semua? Sabian. Sampah styrofoam merupakan sampah yang termasuk jenis Jenis apa? Styrofoam. Hah? Yang mana? D. Dodol, yakin? Styrofoam yang mana? Ayo, Sabian yang mana? Styrofoam. Sabian? Anorganik ya. Styrofoam apa? Anorganik. Tadi apa Sabian? Sampah D3. Kayak batu baterai. Coba Resda. Baca Resda. Ayo berapa? Siapa yang ingat? C. Maiza. Sampah di bawah ini yang dapat terurai dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah Apa? A ya, sayuran. Yeay. Kalian nilainya 1. Ada lagi. Coba hubungkan jenis sampah dengan tempat sampah yang tepat. Siapa yang mau mencoba mengerjakan di sini? Ayo, siapa yang mau di sini? Apa sama ibu dulu? Coba ini apa? Ini apa ini? Sisa apel ya. Sisa apel mana? Ke tempat sampah yang mana? organik ibu. Organik. Yang mana yang warna apa tempat sampahnya? Ke sini ya. Ini apa? Botol plastik. Dia mau ke tempat sampah yang mana? Yang kuning, benar. Coba ke merah, mau nggak dia? Oh iya, dia nggak mau ke merah. Maunya ke kuning. Oke, ini apa? Batu baterai. Yang merah bu. Merahnya ada lagi. Betul nggak? Nah, sekarang bantu pilah sampah yang berserakan dengan cara meletakkan sampah-sampah tersebut pada tempat sampah yang tepat. Ini permainannya di waktu. Ya, ibu akan memberikan dulu contoh sama kalian. Nanti di akhir kalian harus ada seorang yang mengerjakan di depan. Raka. Ini ibu kasih contoh dulu ya. Ini waktunya cuma 15 menit. Nanti kalau yang terakhir itu akan agak lama. Di waktunya 15. Ini ada 2 tempat sampah, organik dan organik. Ini kemana pisang? Organik ya. Ini apa? Organik. Ini waktunya habis. Nah, sekarang silakan berembuk. Tunjuk satu orang yang akan mengerjakan permainannya di depan.
dimasukin ke tempat sampah baru lepas. Iya. Siapa yang mau? Yusuf. Raka. Yusuf bu katanya tadi Raka. Bisik-bisik. Raka ada sini. Ayo Raka sini. Taruh dulu di sini. Nanti di drag ya, sampah-sampahnya di drag. Ayo. Botol plastik. 130 bu. Ya. Oke, terima kasih Raka. Sekarang Ibu mau menyebutkan memanggil nama misalnya Sabian. Kalau pasti masuk sampah apa? Gitu. Ya. Siap ya. Karena Ibu gak hafal semua, Ibu ada beberapa yang Ibu tunjuk ya. Maisa, baterai, B3, Sabian, kabel, B3, Najwa, kulit pisang, kulit pisang, organik. Yang belakang, botol plastik, anorganik. Raka, tisu, Organik bu. tisu, B3. grafis, Ya. sumpit. Sumpit itu apa? Sumpit apa sumpit? Dari apa? Dari kayu. Kayu apa? Kayu? Iya, organik. Iya, tusuk gigi. Organik. Neng, kulit jeruk. Hah? Organik. Jadi sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ini ada Ibu akan membagikan lembar yang harus kalian isi. Ya. Silahkan diisi. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebutkan hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal mengenai pilah sampah pada hari ini. Kalau nggak cukup bisa dibaliknya ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan ya. Misalnya selain jelas ya membuang sampah pada tempatnya, selain itu apa? Yang bisa kalian lakukan sebagai anak sekolah? Belajar. Selain itu, misalnya kalian kalau mau jajan itu bawa tempat dari rumah misalnya. Saya Raka suka Sopcimol. Tuh kan kalau berjajan Sopcimol nanti ada sampah plastik ya, bener nggak? Bawa Tupperware aja dari rumah misalnya, itu bisa banget dilakukan ya. Terus bawa botol minum sendiri dari rumah ya, bawa minum sendiri. Itu juga bisa dilakukan sebagai siswa ya. Oke, jangan lupa tulis nama.
Nih, ini ambil. Kalau sudah boleh dikumpulkan lagi ke ibu ya. Oh iya. Syukur. Ya, terima kasih sudah belajar dan bermain bersama. Sayangi lingkungan dan buanglah sampah. Alhamdulillah. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil layanan hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Faiza, coba apa? Dari awal. Ya, dari awal. Apa yang Maiza tangkap? Sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah anorganik, organik, dan sampah berbahaya yaitu D3. Ya. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk. Sampah anorganik adalah sampah kering, contohnya sampah plastik, styrofoam, ataupun plastik lainnya. Sedangkan sampah B3 adalah sampah yang berbahagia. Berbahagia. Sampah yang berbahagia. Berbahaya. Oke. Berbahaya. Contohnya, botol bekas obat nyamuk, batu baterai. Ya. Raka, apa yang bisa kamu simpulkan? Satu kalimat aja. Jadi bisa membuang sampah pada tempatnya. Jangan ditutupin. Pakai masker, Bu. Iya udah, Bu, tadi. Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Oke, jadi itu yang bisa kita simpulkan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ibu harapkan benar-benar ini bisa dipraktekkan ya. Betul-betul bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dari mulai di kelas, di rumah ya. Jangan sampai lagi ada tempat sampah yang di tempat sampah tapi sampahnya di mana? Masih ada sampah di kolong meja, sampai banyak nyamuk. Kemudian sampah basah dimanain dulu, buang dulu airnya, ya, buang dulu airnya, kemudian baru dibuang ke tempat sampah supaya tempat sampahnya tidak basah, ya. Oke, itulah akhir dari layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan,